Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang label. Oke, good morning everybody. Today we will learn about label. Oke, apa sih label itu? Label itu adalah informasi detail dari sebuah produk yang tertulis, dilampirkan atau ditempel di luar kemasan dengan maksud memberikan informasi menyeluruh tentang cara penggunaan atau informasi komposisi dari sebuah produk. Ya, siapa di sini yang pernah membeli satu jajan atau minuman atau mungkin susu atau mungkin juga makanan ringan? Ketika kalian membelinya, pasti di belakangnya itu dilampirkan sebuah label atau informasi detail tentang bahan atau komposisi tentang produk tersebut. Atau kalian pernah membeli suatu obat ya, terus di dalam obat tersebut diberikan keterangan ya, berapa kali kalian harus meminumnya. Misalnya kalian beli Bodrexin ya, nggak ada ya Bodrexin sekarang, mungkin Panadol cair ya, atau Fix Formula 44. Coba kalian lihat di bagian belakangnya. Ketika kalian melihat satu label, di belakangnya itu menunjukkan informasi berapa kali kalian akan meminum obat tersebut ya, terus sebanyak seberapa banyaknya, 1 sendok kah, 2 sendok kah, pasti terlampir suatu keterangan di bagian belakangnya. Itu yang disebut dengan label. Oke, now please pay attention with the example. Oke, silakan kalian perhatikan dulu contoh ini. Ini adalah salah satu label ya, tentang salah satu makanan ya, nutrition facts. Di sini disediakan informasi, serving informationnya adalah 4 serving per container. Artinya ada untuk penyajiannya itu hanya 4 penyajian saja ya. Lalu setiap penyajian itu satu cupnya itu 227 gram. Berapa kalorinya? Setiap penyajian itu kalorinya sebanyak 280. Di sini diberikan keterangan nutrien atau yang disebut dengan nutrisinya itu apa saja di dalamnya secara detail. Lalu kalian juga bisa melihatnya di sini berapa nilainya, persentasenya. Ya, jadi ketika kalian diperhadapkan dengan label seperti ini, kalian bisa mengamati ya, informasi ini itu penting sekali, berapa jumlah atau komposisi yang terkandung pada satu produk. Oke, please answer the question, what is the information? Jadi apa sih informasinya? Coba jelaskan ya. Lanjut, what is the biggest part of the product? Nah, setelah kalian melihat ini ada produknya, bagian yang terbesar dari produk ini itu apa? Ya, komposisinya mungkin kalian lihatnya apa bagian yang terbesar, mungkin sodium ya, atau apa ini di sini? Coba cari, coba amati dan cari ya. Lalu could you list the nutrients? Ya, jadi kalian nanti diminta untuk melis atau mendaftar nutrisi apa saja yang terkandung pada produk ini. Oke, soal 1 silakan dikerjakan. Ini adalah soal untuk nomor 1 dan sampai nomor 3, maksud saya label 1 ya. Lanjut, label 2 for number 4 until 5. Saatnya kalian melihat contoh ini, brand name children's pain relief ya, acetaminophen. Ini kayaknya salah satu jenis produk minuman obat ya, jenis produk obat. Oke, di sini terdapat bagian-bagian yang sudah dipisahkan ya. Saya sudah memberikan angka-angka di sini. Nah, kalian diminta untuk please translate the label number 1 until 9. Jadi kalian diminta untuk memberikan keterangan atau menerjemahkan dari nomor 1 sampai yang nomor ke-9. Bu, kalau ini adalah nama jenis obatnya seperti alkohol, aspirin, ibuprofen, gimana Bu? Ya, tetap saja tetap mengikuti namanya ya. Lanjut, what the type of product, liquid or solid? Kalau kalian sudah baca ini, kira-kira minuman atau produk obat ini itu berupa apa? Cair atau padat? Ya, di sini pasti ada keterangannya. Makanya silahkan diterjemahkan. Oke, di sini saya membagikan kepada kalian ya salah satu label 3 for number 6 until 7. Di sini saya berikan yaitu adalah jenis obat ya, label untuk jenis obat. Kalian diminta menjawab pertanyaan ini. The text now gives information about. Nah, kira-kira
dari teks ini itu dia itu memberi informasi tentang apa sih? Nah, tolong dijawab ya. How does the user use the product? Ya, bagaimana sih pengguna itu bisa menggunakan produk ini? Kira-kira gimana ya? Minumnya sambil jungkir balik atau sambil gulung-gulung lah. Kalian bisa lihat jumlahnya seberapa ya, di sini ada. Nah, silahkan kalian translate juga supaya kalian lebih paham. Nah, Bu, ini kenapa ada yang namanya prescription number, direction for use, refill expiration date, total pills, medication name and dosage, doctor that prescribe the medication, refills remaining. Nah, ini itu di sini nanti ada beberapa keterangan yang ini menunjukkan jenis obat ini. Ya, jadi kalian bisa melihat ternyata berbagai banyak label itu, label-label yang kita jumpai itu macamnya itu bervariasi, dan salah satunya adalah produk obat seperti ini ya, dengan variasi yang berbeda seperti biasanya. Lanjut. Nah, oke, ini untuk yang kanan ya, label for number 8 until 10 ya. Di sini ada pizza ya, bisa jadi lapar. Karena dilihat di situ juga ada keterangannya ya, nutrisinya, terus dia itu berapa information savingnya juga dikasih tahu ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa terjemahkan dulu supaya kalian bisa memahami apa sih yang dimaksud dari label ini. What does the text mainly talk about? Jadi kira-kira tentang apa sih teks ini, menunjukkan tentang apa sih yang saya berikan ini. Lanjut, the statement cooked truly in the label means, wah, the statement oke. Mana ya? Ini nih ya, cooked truly yang bagian sini, yang bagian pojok kiri ini dia kan ada pernyataan cooked truly itu berarti artinya apa sih di dalam label itu. Nah, sebelum kalian bisa menjawab ini, kalian harus tahu dulu beberapa kosakata atau new vocab yang buat kalian itu bisa menambah pengetahuan kalian tentang hal ini. The consumer need to put the product in blah 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 to store it well. Jadi kira-kira konsumen itu butuh meletakkan produk ini itu di mana ya untuk menyimpannya dengan baik. Kira-kira disimpan di mana ya? Ayo coba cari di sini disimpannya di mana. Oke, jadi ini adalah label yang sudah saya berikan kepada kalian untuk kalian pahami. Ibu mau kalian discover, artinya apa? Kalian mencari tahu dari saya memberikan ini, kalian mencari tahu apa yang bisa saya dapatkan dari label-label ini, dan ketika di dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa saya terapkan. Jadi nggak cuma kalian membaca atau membeli satu produk ya dan melihat nutrition facts di bagian belakangnya, tapi kalian juga memahami, oh ternyata kalau saya beli satu produk saya nggak boleh nih banyak yang mengandung micin, atau saya nggak boleh nih beli satu produk yang terlalu banyak mengawet. Nah, ini membantu kita supaya kita bijaksana dalam memasukkan asupan makanan ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan obat, kalau segini dosisnya nggak boleh berlebih nih. Ini adalah hal-hal yang menguntungkan buat kita, jadi kita perlu belajar dan kita akan mengaplikasikannya. Ya, label untuk grade 9 sampai di sini saja. Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian di bagian ini ya. Yang pertama, kalian juga mengamati, discover ya, temukan hal-hal apa yang kalian temukan di situ. Udah ada pertanyaan-pertanyaan penuntun di situ yang bisa membantu kalian untuk menjawab apa yang sudah kalian temukan dari setiap label. Oke, semangat, Tuhan Yesus memberkati.